Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, taqaddumul mustathna ala al-mustathna minhu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai istithna. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai taqaddumul mustathna alal mustathna minhu, yaitu pembahasan mengenai didahulukannya mustathna dari mustathna minhunya. Karena pada susunan yang banyak ditemui, itu biasanya mustathna minhu itu disebutkan terlebih dahulu ya, sebelum mustathnanya. Karena kalau kita masih mengingat definisi yang kita bahas di awal pembahasan istithna, mustathna minhu itu adalah isim yang terletak sebelum adat atau perangkat istithna. Sedangkan mustathna itu adalah isim yang terletak setelah adat istithna. Misalnya contohnya qara'tul kitaba illa safhatan. Ya, qara'tul kitaba illa safhatan. Saya telah membaca sebuah buku ya, kecuali satu halaman saja. Maka di sini al-kitaba ya, al-kitaba karena terletak sebelum adat istitsna yaitu illa, maka itu disebut sebagai mustatsna minhu. Sedangkan safhatan karena terletak setelah adat istitsna yaitu illa, disebut sebagai mustatsna. Dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai ketika ya didahulukan mustatsna dari mustatsna minhunya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-318. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ghairu nasbi sabiqin fin nafyi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Wa ghairu nasbi sabiqin fin nafyi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Dan terkadang ya qad ya'ti terkadang muncul fin nafyi dalam kalimat negatif itu ghairu nasbi sabiqin, yaitu yang sabik yang disebutkan sebelumnya ya, sebelumnya ini karena yang didahulukan adalah mustatsna ya. Maka mustathnanya itu ghairu nasbi, dibaca bukan nasab. Padahal mustatsna itu hukum asalnya dibaca mansub. Tapi terkadang ada kondisi ketika mustatsna itu tidak dibaca mansub. Yang tidak dibaca mansub. Qad ya, terkadang. Walakin nasbahu ikhtar in warad. Akan tetapi jika itu muncul, ya jika mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhu, itu pendapat yang dipilih ya oleh mayoritas ulama nahwu itu tetap dibaca mansub. Ya, tetap dibaca mansub. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan idza taqaddamal mustatsna 'alal mustatsna minhu. Jika mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhunya. Ya, tadi kita ingat bahwa kalau pada susunan yang banyak ditemui itu biasanya mustatsna minhu itu sebelum illa, ya sebelum adat istitsna, kemudian mustatsna itu setelah adat istitsna. Tetapi di sini jika mustatsna itu didahulukan, ya disebutkan dari mustatsna minhunya. Fa imma an yakunal kalamu mujaban. Ya, maka ketika mustatsna itu didahulukan dari mustatsna minhunya, maka ada dua kemungkinan.
Ya, kemungkinan yang pertama, itu kalamnya itu berupa kalam yang mujab. Ya, kalam yang mujab, ucapan yang mujab. Apa itu mujab? Ai muthbatan. Ya, maksudnya kalam yang mujab adalah kalam yang musbat. Maksudnya ya pernyataan biasa, kalimat positif. Ya, tidak ada negasi di situ. Jadi kalimatnya kalimat yang positif. Au ghairu mujabin. Ya, kemungkinan yang kedua itu kalamnya itu adalah kalam yang bukan berupa pernyataan. Ya, bukan berupa pernyataan. Maka biasanya kalimat yang bukan pernyataan atau bukan kalimat positif ya berupa kalimat negatif. Fa in kana mujaban, maka jika kalamnya ya, itu adalah kalam yang mujab, yang berupa pernyataan, kalimat positif, wajaba nasbul mustathna. Maka pada saat itu wajib untuk menasobkan mustathna. Artinya mustathnanya dibaca mansub. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Taqulu, maka engkau katakan, hadara illa aliyanid duyufu. Hadara illa aliyanid duyufu. Jumlah ini itu asalnya apa? Hadarat duyufu illa aliyan. Para tamu tersebut telah hadir, ya, kecuali Ali. Ya, kecuali Ali. Maka duyufu itu mustathna minhu. Sedangkan aliyan adalah mustathnanya. Ya, asalnya hadarat duyufu illa aliyan. Tetapi di sini mustathna itu dibaca terlebih dahulu. Ya, kemudian mustathna minhu setelahnya menjadi hadara illa aliyanid duyufu. Nah, karena jumlah ini adalah jumlah yang positif berupa pernyataan, maka aliyan ya sebagai mustathna itu wajib dibaca mansub. Artinya apa? Tidak boleh dibaca hadara illa aliyunid duyufu. Kemudian beliau melanjutkan wa in kana ghairu mujabin, akan tetapi jika kalamnya atau jumlahnya itu bukan jumlah yang positif. Ya, artinya bisa jadi berupa kalimat negatif, ada penafian, negasi, dan lain sebagainya. Fal mukhtaru nasbuhu. Maka pendapat yang dipilih oleh para ulama nahwu, artinya ini adalah pendapat yang kuat, itu adalah mustathna itu tetap dibaca mansub. Nahwu contohnya, ma hadara illa aliyanid duyufu. Ma hadara illa aliyanid duyufu. Asal dari jumlah ini adalah ma hadarat duyufu illa aliyan. Para tamu tersebut tidak hadir, melainkan Ali. Ya, artinya apa? Yang hadir hanya Ali. Di sini ada kalimat atau ada perangkat negasi, ya, atau kalimatnya menjadi negatif karena ada ma di situ. Ya, ada ma, ya, tidak hadir. Ya, jadi tamu-tamu tersebut tidak hadir, melainkan Ali. Maka karena di sini ada ma, berarti ini bukan mujab, bukan kalimat positif. Maka aliyan itu menurut pendapat yang kuat, itu dibaca mansub. Namun ini mengisyaratkan bahwa ada cara membaca yang lain, yaitu aliyan dibaca marfu, yaitu ma hadara illa aliyunid duyufu. Namun yang kuat itu adalah pendapat yang dibaca mansub. Wa minhu qaulu syairi, dan di antara contoh pembahasan ini adalah ucapan seorang penyair. Penyair tersebut mengatakan, wa ma liya illa ala ahmad syi'atun wa ma liya illa madhhabal haqqi madhhabu. Ya. Maka di sini kita lihat bahwa mustathna itu didahulukan dari mustathna minhunya di kedua penggal bait ini. Karena asalnya wa ma li syi'atun illa ala ahmada.
Kemudian wa mali madhhabun illa madhhabal haqqi. Ya, saya tidak memiliki ya penolong atau pengikut melainkan atau pendukung, ya saya tidak memiliki penolong atau pendukung melainkan keluarganya Ahmad. Dan saya tidak memiliki tujuan atau jalan hidup melainkan jalan hidup kebenaran. Nah, maka di sini kita lihat kemudian mustatsna itu disebutkan terlebih dahulu dari mustatsna minhunya. Ala Ahmada, ya ala di situ adalah mustatsna. Kemudian madhaba di madhabal haqqi itu juga adalah mustatsna. Kemudian kita lihat catatan kaki, asyi'atu yang dimaksud dengan syiah di sini adalah bikasri syini, dengan mengkasrohkan huruf shin. Artinya adalah al-ansaru, ya, pengikut atau pendukung, wal a'wanu, dan penolong. Wal madhabu, dan yang dimaksud dengan madhab di syair tersebut adalah al-maqsadu wat tariqatu, yaitu tujuan dan cara atau metode. Wa qawluhu ma nafiyatun muhmalatun. Dan ma yang ada di situ, ya ma ada mali, kemudian mali, itu adalah ma nafiyah. Tetapi muhmalah, ya ditinggalkan amalannya. Karena ma nafiyah itu dapat beramal seperti amalannya laisa. Ya, dapat beramal seperti amalannya laisa. Tetapi amalan tersebut di sini ditinggalkan. Ya, kalau dalam pembahasannya kita tahu manafiyah itu dapat meninggalkan amalannya ketika khobar itu didahulukan dari isimnya. Ya, khobar ma didahulukan dari isim ma. Nah, di sini khobar ma-nya yaitu adalah, atau yang menjadi khobar adalah li, ya, li khobarun muqaddamun. Ya, li adalah khobar muqaddam. Syi'atun mubtada'un muakhkharun. Dan syi'ah adalah mubtada' yang diakhirkan. Ya, karena khobarnya didahulukan, maka ma ditinggalkan amalannya. Kita lanjutkan. Faqaddama asy-sya'iru al-mustatsna 'alal mustatsna minhu fil mawdhi'aini. Maka penyair itu mendahulukan mustatsna dari mustatsna minhunya di kedua bagian penggalan syair tersebut. Ya, karena tadi wa mali illa ala ahmada syi'atun, ala ahmada itu mustatsna. Ya, kemudian syi'atun adalah mustatsna minhu. Kemudian wa maliya illa madhhabal haqqi madhhabu, madhhaba di situ adalah mustatsna, madhhabu yang setelahnya itu adalah mustatsna minhu. Kemudian waja'a bihi mansuban. Dan keduanya yaitu ala dan madhhaba itu dibaca mansub. Wa qad rawa raf'ahu. Dan sungguh ada juga yang meriwayatkan, ya, meriwayatkan bahwa mustatsna-nya di situ itu dibaca marfu. Ya, dibaca marfu. Tadi dikatakan yang utama itu dibaca mansub. Ya, atau yang terpilih itu pendapat yang dibaca mansub. Namun ada yang meriwayatkan mustatsna-nya dibaca marfu. Fataqulu, maka engkau katakan ma hadara illa aliyunid duyufu. Ma hadara illa aliyunid duyufu. Artinya sama, ya, tidak hadir para tamu tersebut melainkan Ali. Tetapi tadi aliyun itu kan dibaca mansub, ma hadara illa aliyanid duyufu. Namun ada orang Arab yang membacanya dengan marfu menjadi ma hadara illa aliyunid duyufu. Qala Sibawayh beliau telah berkata, haddatsana Yunusu. Ya, Yunus itu mengisahkan kepada kami anna ba'dal arabil mauthuqi, bahwa sebagian orang Arab yang terpercaya atau ucapannya dapat dijadikan sandaran sebagai dasar
dari pembacaan bahasa Arab, bihim, ya mauthuqi bihim, ya mereka itu terpercaya dari sisi keilmuan bahasanya, yaquluna, mereka mengatakan, mali illa abaka, maaf, mali illa abuka ahadun. Mali illa abuka ahadun. Ya, saya tidak memiliki seorang pun melainkan ayahmu. Ya, saya tidak memiliki seorang pun melainkan ayahmu. Maka di sini kita lihat abuka sebagai mustatsna itu dibaca marfu. Karena kalau mengikuti pendapat mayoritas pendapat ulama itu mengatakan mali illa abaka ahadun. Ya, tetapi ada orang Arab yang mengatakan mali illa abuka ahadun. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, Kitabu Sibawaihi ini dapat dilihat di buah karya Sibawaihi, yaitu kitab Alkitab. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Sab'in wa Thalathina wa Thalathimi'atin, halaman 337. Kita kembali ke atas. Fayaj'aluna kalimata ahadun badalan. Maka orang-orang Arab tersebut itu menjadikan kata ahadun itu sebagai badal. Badal dari apa? Abu, ya, dari abu. Wa badalul marfu'i marfu'un. Dan badal dari marfu' itu dibaca marfu' juga. Wa minhu qaulu Hasanin radhiyallahu anhu. Dan di antara contoh pembahasan ini, artinya mustatsna dibaca marfu' itu adalah ucapan Hasan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, fa'innahum yarjuna minhu syafa'atan idza lam yakun illan nabiyyuna syafi'u. Maka sesungguhnya mereka itu mengharapkan syafaat, ya, mengharapkan syafaat pada hari ketika tidak ada yang dapat memberikan syafaat melainkan para nabi. Maka di sini penjelasannya farafa'al mustatsna illan nabiyyuna. Maka di sini Hasan radhiyallahu anhu itu merofakkan mustatsnanya yaitu an-nabiyyuna. Ya, an-nabiyyuna itu dibaca marfu, bukan illan nabiyyina. Tetapi dibaca illan nabiyyuna. Ma'a taqaddumihi 'alal mustatsna minhu syafi'u. Padahal an-nabiyyuna itu didahulukan dari mustatsna minhunya, yaitu syafi'u. Wal kalamu manfiyun. Dan kalamnya ini adalah kalam yang negatif, karena ada lam yakun. Ya, lam yakun. Wa hadza marjuhun. Ya, akan tetapi cara membaca mustatsna yang dimarfu'kan ini, itu adalah pendapat yang marjuh. Ya, pendapat yang lemah. Bukan pendapat yang rajih. Jadi kan dikatakan pendapat yang dipilih para ulama nahwu, ya mayoritas itu adalah dibaca mansub. Maka itu adalah yang rajih. Sedangkan yang marjuh itu dibaca marfu' seperti ini. Bagaimana penjelasannya? Mengapa dikatakan pendapat yang marjuh? Li'annal mustatsna idza lam yunsab 'ala istitsna'i. Ya, karena mustatsna itu jika tidak dimansubkan sebagai istitsna, ya, itu sebagai mustatsna, fala budda min raf'ihi 'alal badaliyati. Maka mustatsna itu kalau tidak dibaca mansub, maka dia harus dibaca marfu sebagai badal. Ya, pilihannya hanya itu. Jika tidak dibaca mansub, dia hanya bisa dibaca marfu sebagai badal. Idz la thalitha li hadainil wajhaini. Sedangkan tidak ada cara membaca yang ketiga dari dua cara membaca ini. Artinya ya cara membacanya hanya dua, tidak ada cara membaca yang ketiga. Dua itu apa? Kalau tidak dibaca mansub sebagai
mustatsna, atau dibaca marfu sebagai badal. Hanya itu cara membacanya. Wal badalu tabi'un, sedangkan kita mengetahui badal itu tabi'. Wa tabi'u la yajuzu an yataqaddama 'alal matbu'i. Dan kita tahu kalau dalam pembahasan tabi', itu yang namanya tabi' kan yang mengikuti. Ya, yang mengikuti itu tidak boleh didahulukan dari yang diikuti. Ya, tabi' tidak boleh didahulukan dari matbu'. Karena yang mengikuti, kan yang mengikuti ya pasti datang setelahnya. Sehingga yang mengikuti tidak boleh didahulukan dari yang diikuti. Walihada, ya, dan oleh karena itu, kharrajahun nuhatu ala annahu minal istithna'il mufarraghi. Dan oleh karena itu, para ulama nahwu itu mengeluarkan hal ini dari pembahasan istitsna mufarragh. Artinya apa? Kalau yang datang setelah illa atau adat istitsna itu dibaca marfu, itu bukan lagi pembahasan istitsna mufarragh. Al-ati ba'da hadza, yang pembahasannya akan datang setelah ini. Fa yu'rabul mustathnal mutaqaddimu ala hasabi ma yaqtadihil 'amilu qabla illa. Maka kalau tidak disebut sebagai pembahasan istisna mufarragh, maka bagaimana mengi'rabnya? Maka al-mustatsna al-mutaqaddimu, mustasna yang didahulukan tadi, ya, itu di-i'rab sesuai dengan tuntutan amil yang datang sebelum illa. Artinya apa? Amil sebelum illa itu memerlukan apa? Kalau memerlukan fa'il, ya maka mustatsnanya di-i'rab sebagai fa'il. Ya. Atau kalau memerlukan maf'ul bih misalnya, maka di-i'rab sebagai maf'ul bih. Wa yazulu anhu ismul mustatsna. Maka dalam hal ini, itu penamaan mustatsna itu menjadi hilang. Ya, tidak lagi dinamai sebagai mustatsna, tetapi dinamai sesuai dengan i'rab yang diperlukan atau dituntut oleh amil sebelum illa. Yang bisa jadi fa'il dan lain sebagainya. Wa ma ba'dahu badalun minhu, dan yang datang setelah mustatsna itu merupakan badal dari, atau yang datang setelah isim tersebut, ya, isim yang tadinya disebut mustasna tetapi hilang penamaannya, itu di-i'rab sebagai badal. Ya, badalu kullin min kullin, yaitu badal kul min kul. Wa yazulu anhu ismul mustatsna minhu. Dan yang tadinya mustatsna minhu itu hilang penamaannya. Ya, hilang, artinya tidak lagi dinamakan sebagai mustatsna minhu. Wa takunu illa mulghatan. Ya, maka jadilah illa di situ mulghah. Ya, dibatalkan atau ditinggalkan amalannya, tidak lagi beramal. Fa qauluhu an-nabiyyuna fa'ilu yakunit tammati. Maka tadi idza lam yakun illan nabiyyuna syafi'u, maka an-nabiyyuna itu menjadi fa'il, fa'il dari yakun. Dan yakun di situ bukan yakun naqis, tapi yakun tammah. Kemudian wa syafi'u badalun minhu. Dan syafi'un di situ badal dari an-nabiyyuna. Kita lanjutkan. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ghairu nasbi sabiqin ila akhirih. Ai, maksudnya, qad ya'ti fi kalamil arabi ala qillatin, ya, terkadang datang dari ucapan orang Arab ala qillatin, walaupun itu sedikit. Ghairun nasbi, yaitu mustatsna tadi itu dibaca tidak mansub, ya, bukan mansub. Bukan mansub apa? Wa huwa raf'u, yaitu dibaca marfu'. Fil mustathnal mutaqaddimi idza kanal kalamu manfiyan.
Artinya apa? Mustasna yang didahulukan, jika kalamnya itu manfi, ya kalam yang negatif, itu sebagian orang Arab walaupun sedikit, itu ada yang membacanya tidak mansub. Berarti dibaca apa? Dibaca marfu. Walakinnan nasba 'ala listitsna'i huwal mukhtaru in waroda. Akan tetapi walaupun ada yang membaca marfu, tetapi dibaca mansub sebagai mustatsna, itu adalah pendapat yang dipilih oleh orang Arab atau dipilih oleh mayoritas ulama nahwu in waroda jika itu terjadi. Ya karena itu jarang terjadi juga. Yang biasa muncul itu adalah mustatsna minhu disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian mustatsna. Li'annahul fasihus syai'u. Karena kalau tadi misalnya mustatsna didahulukan dari mustatsna minhu, ya, itu yang lebih kuat dibaca mansub, ya, karena itu adalah pendapat atau ucapan yang fasih yang tersebar. Wa qauluhu in warad, ya, dan ucapan Ibnu Malik in warad, ai in warada anil arabi. Ya, jika itu muncul dari ucapan orang Arab. Ya, muncul dari ucapan orang Arab. Wa ma'na ikhtiyari, dan maksud dari ikhtiar, ya kan ada walakin nasbahu ikhtar in warad. Ya, ikhtar. Nah, maksud dari ikhtiar di situ adalah al-hukmu bi anna nasbahu al-hukmu bi anna nasbahu arjahu. Ya, hukum bahwa dibaca mansub itu lebih kuat. Li'anna ma warada anhum yutba'u nasban aw raf'an. Karena yang datang dari orang Arab itu diikuti semuanya. Karena ucapan orang Arab itu merupakan dasar dari bahasa ini. Ya, diikuti nasban aw raf'an, baik dibaca mansub atau dibaca marfu. Wa yahtamilu annal ma'na, ya wa yahtamilu annal ma'na, dan ada kemungkinan bahwa makna dari in waroda itu adalah in waroda minka bitakallumi bihi. Ya, jika itu muncul darimu dan engkau mengucapkan hal tersebut, falikhtiyaru ala babihi, ya, maka pendapat yang dipilih adalah sesuai babnya. Karena ini pembahasannya mustatsna, ya artinya datang setelah illa, maka yang dipilih adalah dibaca mansub. Kita lanjutkan. Ya, kemudian beliau melanjutkan pembahasan mengenai al-istithna'ul mufarraghu, yaitu istitsna mufarragh. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-319. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa in yufarragh sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima. Ya, wa in yufarragh sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima. Dan jika ya sabiqun illa, sesuatu yang datang sebelum illa, maksudnya adalah amil, ya amil sebelum illa, itu yufarragh lima ba'du. Itu artinya amalannya itu langsung ditujukan ya kepada yang setelah illa. Ya, jadi sebelum illa itu ada amil. Nah, amilnya itu beramalnya itu kepada yang setelah illa. Ya, beramalnya kepada yang setelah illa. Artinya illa ya semacam dilompati. Karena si amil tadi beramalnya kepada yang setelah illa. Yakun kama lawilla udima. Maka pada saat itu ya seolah-olah illa itu tidak ada. Artinya apa? Ya illa di situ ditinggalkan amalannya. Tidak lagi memansubkan yang setelahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan taqaddamal kalamu ala hukmil mustatsna
idza kanal mustatsna minhu maujudan. Telah berlalu penjelasan mengenai hukum i'rab dari mustatsna. Jika mustatsna minhunya itu ada dalam jumlah tersebut. Wa huwal istithna'ut tammu. Dan jika mustatsna minhu disebutkan, itu disebut sebagai istisna yang tam. Wa dzukira huna al-istithna'u ghairut tammi. Maka di sini disebutkan, dijelaskan mengenai istisna yang tidak tam. Ya, tidak tam. Apa itu? Wa huwal istithna'ul mufarraghu, yaitu istisna yang mufarragh. Ta'rifuhu, definisi atau pengertian dari istisna mufarragh adalah huwa ma hudhifa min jumlatihi al-mustatsna minhu. Yaitu pada jumlah tersebut itu mustatsna minhunya dihapus. Ya, jadi artinya selama mustatsna minhunya tidak disebutkan dan di situ ada uslub istitsna, maka itu disebut istisna mufarragh. Syartuhu, ya syarat dari istisna mufarragh, an yakunal kalamu ghairu mujabin, yaitu kalamnya itu harus yang tidak mujab, tidak positif. Ya, apa maksud dari ghairu mujab? Ya, ghairu mujab di sini bi an yasbiqa bi nafyin aw nahyin aw istifhamin. Artinya jumlah tersebut itu didahului oleh penafian, ya penafian, au nahyin, ya atau larangan, nahi, aw istifhamin atau istifham. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Yashtaritun nahwiyuna lil istithna'il mufarraghi taqadduma nafyin aw shibhihi. Yashtaritun nahwiyuna lil istithna'il mufarraghi taqadduma nafyin aw shibhihi. Para ulama nahwu ya ketika membahas mengenai istitsna mufarragh itu memberikan syarat. Ya syaratnya itu adalah taqadduma nafyin aw shibhihi. Yaitu didahulukan ya, atau didahului dengan penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Mu'allilina dzalika, ya para ulama nahwu itu memberikan illah atau menjelaskan, memberikan alasan atau menjelaskan illahnya. Kenapa kok harus didahului oleh penafian atau sesuatu yang serupa dengan penafian? Bi anna wuqu'al mufarraghi ba'dal ijabi yatadammanul muhala awil kadhiba. Karena kalau mufarragh itu datang atau terletak setelah ijab, ya, terletak setelah pernyataan atau kalimat positif. Maka apa yatadammanul muhala awil kadhiba, maka jumlah tersebut itu akan mengandung sesuatu yang mustahil, ya, atau sesuatu yang kedustaan. Ya, bagaimana penjelasannya? Ka'an yaqula, ya sebagaimana engkau mengatakan, akramtu illa Zaidan. Ya, akramtu illa Zaidan. Saya telah memuliakan kecuali Zaid. Ya, saya telah memuliakan kecuali Zaid. Ini sesuatu yang mustahil, tidak dapat dipahami jumlahnya, tidak berfaedah. Ya, saya telah memuliakan kecuali Zaid, yang tidak membawa faedah. Ini muhal di sini. Wa khalafa Ibnul Hajibil jumhura. Ya, wa khalafa Ibnul Hajibil jumhura. Akan tetapi Ibnul Hajib rahimahullahu taala, ya seorang ulama nahwu, itu menyelisihi pendapat jumhur. Ya, bagaimana bentuk penyelisihan beliau? Fa'ajaza wuqu'ahu ba'dal itsbati. Maka Ibnul Hajib rahimahullahu taala itu memperbolehkan datangnya istitsna mufarragh setelah jumlah atau kalimat yang positif. Wa dzalika fil fadlati atau fil fadlati. Ya, kan tetapi ini hanya berlaku untuk yang fadlah. Ya, yaitu tambahan yang bukan umdah dari jumlah.
yang bukan berupa umdah dari jumlah. Bisyartil ifadati, tetapi syaratnya itu harus membawa faedah. Ya, harus berfaedah. Nahwu contohnya, qara'tu illa yaumal khamisi. Ya, qara'tu illa yaumal khamisi. Saya telah membaca, ya, kecuali pada hari Kamis. Ya, yauma di sini kan dzaraf. Dzaraf itu fadlah dari jumlah. Maka ini boleh. Ini kan kalimat positif. Saya telah membaca kecuali pada hari Kamis. Mengapa? Ya li'annahu yajuzu an yaqra'al ayyama kullaha illa yauman. Karena ini secara umum bisa ada faidahnya, karena bisa jadi orang tersebut ya boleh membaca pada seluruh hari kecuali satu hari saja. Ya berarti membaca pada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat dan Sabtu. Ya. Tidak membaca hanya pada hari Kamis saja. Karena hari bisa dihitung ada 7. Ya, seperti itu. Wa ma warada min maji'il mufarraghi ba'dal itsbati fahuwa muawwalun 'indahum. Ya kan, tetapi ya jika misalnya ada istifna yang mufarragh setelah itsbat, ternyata ada. Ya ternyata ada. Ini bahkan nanti contohnya dalam Al-Qur'an. Jadi misalkan ada istifna mufarragh yang datang pada kalimat yang positif. Ya, datang pada kalimat yang positif. Fahuwa muawwalun 'indahum. Maka menurut mayoritas ulama nahwu ya, itu ditakwil. Ya, jadi kalimat positifnya itu ditakwil. Ala annal itsbata yuradu bihi an-nafyu. Yang ditakwil bahwa itsbat di situ, penetapan atau kalimat positif di situ, itu sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah penafian. Ditakwil seperti itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'ballahu illa ayyutimma nur. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nur. Ya wa ya'ballahu illa ayyutimma nur. Dan Allah ya di sini ya'ba. Ya ya'ba. Dan di dalam terjemahan ya biasanya dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Ya, jadi ya'ba di sini itu kita lihat di sini maksudnya itu adalah la yuridu. Ya la yuridu. Ya, tidak menghendaki. Fa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Maka ma dan yang datang setelahnya, ya ma dan yang datang setelahnya yang dapat ditakwil sebagai masdar itu maf'ulu ya'ba, ya an dan seterusnya yang dapat ditakwil sebagai masdar itu merupakan maf'ul dari ya'ba. Fa hadza istithna'un mufarraghun ba'dal itsbati. Maka ini adalah istifna mufarragh yang datang setelah kalimat positif. Yang datang setelah pernyataan. Lakinnahum yaquluna, akan tetapi jumhur ulama nahwu itu mengatakan inna ma'na ya'ba ay la yuridu. Makna dari ya'ba di sini itu adalah la yuridu. Ya Allah tidak menghendaki ya melainkan menyempurnakan cahayanya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Nah, ini berarti kalimatnya positif, tapi ini ditakwil menjadi kalimat yang negatif. Wal haqqu, akan tetapi pendapat yang lebih tepat menurut Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, la da'iya li hadza ta'wili. Ya, kita tidak perlu melakukan takwil seperti ini. Wala mani'a minal qawli
biwuqu'il istithna'il mufarraghi ba'dal itsbati. Ya, dan tidak ada yang menghalangi. Ya, tidak ada yang menghalangi dari suatu ucapan bahwa ada istitsna mufarragh yang datang setelah itsbat, ya, setelah kalimat positif. Istinadan ila ma warada fil Qur'anil Karimi minal ayatil muta'addidati, dan itu bersandar, ya, berdalil dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu ayatnya lebih dari satu. Ya, ayatnya ada lebih dari satu. Ada berapa? Allati balaghat thamaniya asyrati ayatin. Bahkan jumlah ayat yang mengandung istitsna mufarragh setelah kalimat atau jumlah yang positif itu mencapai 80 ayat. Jadi cukup banyak. Jadi tidak perlu ditakwil seperti itu, cukup berdalil dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Wa fi ba'diha minat tauqidi ma yab'udu ta'wilul itsbati binafyin. Ya, ini pendapat yang penting. Bahkan di sebagian dari 80 ayat tersebut, itu ada penekanan bahwa dalam ayat-ayat tersebut, itu kalau itsbatnya, kalimat positifnya, itu ditakwil dengan penafian kalimat negatif, itu maknanya menjadi sangat jauh. Ya, ini tadi kan ya'ba bisa ditakwil la yuridu, ya masih memungkinkan. Tetapi ada sebagian ayat yang sangat jauh kalau itu ditakwil sebagai kalimat negatif. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, yaitu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Maka di situ sangat jauh. Ya, wa innaha lakabiratun itu ditakwil sebagai negatif, itu sangat jauh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-66. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa engkau pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika, ya, kamu dikepung. Ya, atau kalian pasti akan membawanya kepadaku kembali kecuali jika kalian dikepung musuh. Nah, maka di sini juga kalau misalnya ditakwil sebagai kalimat negatif itu jauh. Walau anna benal hajibi istadalla bihadhil ayati lakana ajmala. Dan jika Ibnul Hajib rahimahullahu ta'ala ya berdalil apa? Bolehnya datangnya istitsna mufarragh itu setelah kalimat yang itsbat, yang mujab. Kalau berdalilnya dengan dua ayat ini, ya, maka sebetulnya akan lebih bagus, ya, lebih indah. Wa ammal mithalul ladzi auradahu, dan adapun contoh yang diberikan oleh Ibnul Hajib tadi, apa contohnya? Qara'tu illa yauma kadza, saya telah membaca kecuali pada hari ini, ya, hari tertentu misalnya. Fa innahu lam yakhruj an ta'lilin nahwiyina. Maka contoh ini seharusnya, ya, sebetulnya belum keluar dari illah yang dijelaskan oleh para ulama nahwu. Karena para ulama nahwu mengatakan kalau istitsna mufarragh datang setelah itsbat, itu ada kemungkinan bahwa ucapan tersebut mustahil atau dusta. Ya.
Apa contoh mustahil atau dustanya? Ya fahal minal mustata'i an yaqra'al insanu fi jami'i ayyamihi. Ya, apakah mungkin manusia itu mampu untuk membaca pada seluruh hari-hari tersebut? Tadi misalnya selain hari Kamis, tapi di seluruh hari yang lain itu membaca. Ya, apakah mungkin? Apakah mampu? Hatta wa huwa tiflun radhi'un, ya apalagi misalnya dia masih bayi yang masih menyusu. Alaisa hadza minal kadhibi? Ya, bukankah ini merupakan kedustaan? Alladzi mana'u wuqu'al mufarraghi ba'dal itsbati bisababihi. Di mana kedustaan itulah yang membuat para ulama nahwu melarang datangnya istisna mufarragh setelah itsbat, ya, setelah kalimat positif dengan sebab kedustaan tersebut. Wa ainal ifadatu fi hadzal mithali, dan juga di mana faedahnya dari contoh tersebut. Raji', ya silakan merujuk kepada Dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi. Ya, kitab Dirasatun li uslubil Qur'anil Karim lil Ustadzi Muhammadin Udaimata. Ya, buah karya ya Ustadz Muhammad Udaimah. Al-juz al-awwala pada juz yang pertama, al-qism al-awwala pada qism bagian yang pertama, safhata thamanin halaman 8 dan safhata thnatai wa sab'ina wa mi'atin dan halaman 172. Kita kembali ke atas. Beliau melanjutkan, nahwu contohnya la yusdin nasihata illal mukhlisuna. La yusdin nasihata illal mukhlisuna. Tidak akan menyampaikan nasihat ya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kemudian wa ma sahabtu illal akhyara. Saya tidak akan berkawan dekat melainkan dengan orang-orang yang baik. Kemudian la tasluhul umamu illa biddini. Umat-umat itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan agama. Maka di sini disebutkan ada 3 contoh dari istisna mufarragh. Hukmuhu, dan hukum dari mustatsna atau istisna mufarragh ini, an yu'raba ma ba'da illa ala hasabil awamili qablaha. Yaitu yang datang setelah illa, isim setelah illa itu di-i'rab ya, sesuai dengan amil yang datang sebelum illa. Fayatafarraghu ma qablaha lil amali fi ma ba'daha. Maka amil yang datang sebelum illa itu langsung ya mendedikasikan amalannya itu kepada isim yang datang setelah illa. Ya langsung. Jadi sebelum illa itu beramalnya langsung kepada isim setelah illa. Wa tu'rabu illa mulghatan la amala laha. Maka pada istitsna mufarragh itu illa itu mulghah, ya ditinggalkan, dibatalkan amalannya, tidak memiliki amalan. Nah, tidak lagi memansubkan isim setelahnya. Fal mukhlisuna fa'ilun fil mithalil awwali. Maka lafadz al mukhlisuna pada la yustin nasihata illal mukhlisuna itu di-i'rab sebagai fa'il. Karena apa? Yusdi di sini itu belum memiliki fa'il. Ya, an-nasihata itu maf'ulun bihi. Kemudian wal akhyara maf'ulun bihi fil mithali tsani, dan al akhyara yang ada pada contoh wa ma sahabtu illal akhyara itu di-i'rab sebagai maf'ul bih. Ini contoh yang kedua. Karena apa? Sahabtu itu baru ada fi'il dan fa'il, belum ada maf'ul bihinya. Wa biddini muta'alliqun bil fi'li tasluhu fil mithali tsalifi. Sedangkan contoh yang ketiga, la tasluhul umamu illa biddini, ya umat atau masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan agama. Itu di-i'rab sebagai ya jar majrur yang muta'alliq, yang terkait dengan fi'il tasluhu.
Kemudian kita lanjutkan wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh yang juga sesuai dengan pembahasan ini itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Dan tidak ada yang ingkar kepada ayat-ayat tersebut, melainkan orang-orang yang fasik. Ya, al-fasiquna, lafadz al-fasiquna itu di-i'rab sebagai fa'il dari yakfuru. Ya, dan illa di situ tidak lagi beramal. Ini contoh istisna mufarragh. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-47. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Ya, hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Ya, maka adakah yang dibinasakan ya oleh Allah melainkan dari orang-orang yang zalim. Ya. Maka di sini kita lihat ada lafadz al-qaumudz zalimun. Ya, al-qaumudz zalimun. Al-qaumudz zalimun itu adalah naibul fa'il dari lafadz yuhlaku. Ya, yuhlaku adalah al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqulu 'alallahi illal haqqa. Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-171, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqulu 'alallahi illal haqqa, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, maka lafadz al-haqqa di sini itu mansubnya bukan sebagai mustatsna. Ya, karena illa tidak lagi beramal. Al-haqqa di sini itu kedudukannya sebagai maf'ul bih dari fi'il taqulu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-46, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya, dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Ya, maka billati hiya ahsan itu adalah jar majrur muta'alliq dengan fi'il tujadilu. Ya, maka ini adalah contoh-contoh dari istisna mufarragh dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa in yufarragh ila akhirih. Ai maksudnya, idza kana al-'amilu qabla illa mufarraghan, ya, jika amil yang datang sebelum illa itu mufarragh, apa makna dari mufarragh? Ai muttajihan lil amali fima ba'daha, yaitu langsung mengarahkan atau memfokuskan amalannya kepada isim yang datang setelah illa. Maka apa? Fa inna ta'thirahu fima ba'daha yaqumu 'ala iftiradi annaha ghairu mawjudatin. Maka pengaruh atau amalan dari amil tersebut ya kepada isim yang datang setelah illa itu terjadi dengan anggapan ya atau dengan asumsi bahwa seolah-olah illa itu tidak ada. Ya, karena apa? Amilnya itu langsung beramal kepada isim setelah illa, seolah-olah illa itu tidak ada. Wa hadza minan nahiyatil i'rabiyyati. Akan tetapi penjelasan ini itu dari sisi i'rabnya saja. Kama dzakarna, sebagaimana telah kami jelaskan.
Amma minan nahiyatil ma'nawiyyati, adapun dari sisi makna, fa hukmuha baqin. Maka hukumnya tetap ada pengecualian di situ dari sisi makna. Wa huwa istithna'u ma ba'daha an hukmi ma qablaha. Yaitu mengecualikan yang datang setelah illa dari hukum yang disebutkan sebelum illa. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.